bersama saya Zakia pada Bincang Budaya. Selamat siang Kak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara pada hari ini. Perkenalkan saya Zakia Desinavi Adina, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang mengenai pengalaman Anda sebagai mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Yogyakarta yang tetap aktif mengikuti organisasi. Sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaannya, apakah Anda bersedia jika hasil wawancara ini digunakan untuk keperluan akademik, pemenuhan tugas, mata kuliah berbicara dialektik? Ya, saya bersedia. Baik, bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama, asal daerah dan aktivitas apa yang sedang dijalani saat ini? Baik, perkenalkan, saya Taskia Kilamira Nadine, bisa dipanggil Mira. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang saat ini sedang menempuh semester 4 di Universitas Negeri Yogyakarta, dan saat ini saya berdomisili di Magelang. Untuk aktivitas akhir-akhir ini saya sedang fokus untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya. Ya memang ini sedang pada minggu-minggu ujian ya. Nah, selain menyelesaikan ujian semester ini, apakah ada aktivitas lain di luar akademik yang dilakukan? Untuk yang di luar akademik, saya juga tergabung di dua jenis organisasi. Yang pertama yaitu organisasi mahasiswa, yaitu Ikatan Mahasiswa Magelang UNY. Lalu yang kedua ada organisasi kesenian yang berada di Magelang. Mungkin untuk pada kesempatan kali ini saya akan memfokuskan pada organisasi kesenian yang diikuti oleh Kak Meira sendiri. Nah, untuk organisasi kesenian sendiri, apakah Anda mengikuti satu organisasi atau beberapa organisasi, bisa disebutkan? Untuk organisasi kesenian, saya tergabung di 3 organisasi kesenian yang berbeda. Yang pertama ada Kobra Siswa, yang kedua ada Topeng Ireng, lalu yang ketiga ada Jalanan Kreasi. Jadi memang tidak hanya satu ya yang diikuti, dan pastinya sudah memiliki banyak pengalaman karena sudah banyak organisasi kesenian yang Anda ikuti. Nah, apa sih yang pertama kali membuat Anda tertarik untuk mengikuti organisasi kesenian tersebut, dan sejak kapan Anda terlibat dalam organisasi kesenian tersebut? Sebenarnya yang sudah ikut dari awal itu adalah orang tua saya, yaitu di organisasi yang Topeng Ireng. Lalu ibu dan ayah saya mendorong saya untuk ikut tergabung juga di organisasi tersebut pada saat saya di kelas 1 SD. Lalu kemudian saya mengikuti organisasi yang kedua itu saat di bangku SMA. Lalu juga tergabung di organisasi yang ketiga. Kalau dibilang dari berapa lama, saya bergabung di organisasi kesenian itu sejak tahun 2011. Ternyata memang sudah lama ya Anda ini berkecimpung dalam dunia kesenian sendiri. Nah, bisa diceritakan bagaimana peran Anda dalam masing-masing organisasi kesenian tersebut? Apakah menjadi penari, pemusik, atau bahkan menjadi pengurus dalam organisasi tersebut? Untuk organisasi yang saya ikuti itu utamanya saya tergabung sebagai penari, namun karena di setiap organisasi itu pasti ada pengurus-pengurusnya, ada strukturnya. Di dua organisasi yaitu di Topeng Ireng dan juga di Kobra Siswa, saya juga selain menari, saya diamanai untuk menjadi sekretaris di organisasi tersebut. Jadi selain menjadi penari, juga di beberapa organisasi menjadi pengurus ya, yang penting dalam sebuah organisasi sendiri. Selanjutnya, dalam organisasi kesenian ini, bagaimana sih caranya organisasi ini tuh berjalan? Apakah dengan adanya pementasan-pementasan, dan bagaimana sih konsep pementasan itu? Organisasi ini berjalan dengan pementasan. Lalu untuk konsepnya itu nanti tergantung dengan job yang masuk ke organisasi kami. Nanti akan ada seseorang ataupun kelompok yang menghubungi pihak-pihak kami dan meminta organisasi kami untuk pentas di tempat mereka, dan juga tergantung dengan jadwal yang sudah disepakati. Jadi organisasi ini tuh berjalan dengan melakukan pementasan jika sudah ada jadwal yang disepakati dari organisasi tersebut, dan juga individu atau kelompok yang memohon untuk pementasan dilakukan di daerahnya, seperti itu ya Kak? Iya.
Nah, selanjutnya sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris nih, bagaimana Anda membagi waktu antara kuliah dengan kegiatan kesenian? Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan tanggung jawab antara kegiatan akademik dengan kegiatan dalam organisasi kesenian ini? Sebagai mahasiswa pasti fokus saya tentu ada di pendidikan, terutama dari orang tua saya karena uh, ayah dan ibu saya itu bisa dibilang memberikan syarat saya bisa mengikuti organisasi-organisasi lain asalkan saya tetap fokus kepada pendidikan saya. Kalau untuk membagi waktu itu, saya kan tetap memprioritaskan pendidikan saya. Misalnya saat ada jadwal latihan yang bertabrakan dengan mungkin tugas yang diberikan dari dosen, saya tetap akan menyelesaikan tugas saya terlebih dahulu, lalu setelah itu saya baru bergabung dengan teman-teman saya untuk mengikuti kegiatan latihan. Kalau untuk kesulitan mungkin jika pada malam harinya pentas dan pagi harinya harus mengikuti kuliah di jam-jam pagi, apalagi jika ujian mungkin itu agak berat karena jam tidurnya tentu saja berkurang. Memang sebagai mahasiswa yang aktif di akademik dan juga di organisasi luar non akademik ini memang penting untuk membagi waktu dan menyeimbangkan tanggung jawab antara kegiatan akademik dan non akademik tersebut. Selanjutnya keterampilan, mungkin ada keterampilan yang Anda peroleh dari dunia kesenian ini yang ternyata dapat membantu Anda dalam dunia perkuliahan. Apakah ini pengalaman berorganisasi, seperti mempengaruhi cara berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain sehingga dapat melakukan interaksi dengan baik, seperti itu. Kalau dilihat dari prodi, karena saya ada di pendidikan bahasa Inggris tapi saya bergabungnya di organisasi kesenian, itu kan sebenarnya tidak relevan. Namun hal positif yang saya ambil adalah terkait komunikasi juga, karena saya selalu bertemu dengan banyak orang, apalagi saya mengikuti 3 organisasi yang berbeda dan saya selalu bertemu dengan orang-orang baru. Maka setelah saya bergabung dengan organisasi kesenian itu melatih skill komunikasi saya terhadap orang-orang di sekitar saya, yang dimana itu sangat mempengaruhi saya saat saya berada di kelas begitu. Saya bisa lebih menjadi komunikatif terhadap teman, terhadap dosen, terhadap orang-orang baru begitu. Jadi memang banyak ya dampak positif yang bisa diambil dari Anda mengikuti organisasi kesenian ini sendiri, yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan perkuliahan yang sangat-sangat membantu pastinya. Nah, selanjutnya menurut Anda bagaimana sih respon masyarakat khususnya di daerah Magelang pada generasi muda atau Gen Z terhadap kesenian tradisional yang Anda ikuti saat ini? Apakah menurut Anda sebagian anak muda ini kurang tertarik terhadap kesenian tradisional tersebut? Kalau menurut saya sebagian anak-anak muda itu masih ada yang tertarik, namun banyak juga yang tidak tertarik untuk mengikuti kebudayaan-kebudayaan lokal karena mereka lebih memilih untuk mengikuti lifestyle yang sedang tren saat ini seperti lifestyle barat begitu. Jadi tidak semua generasi muda itu minat untuk ikut bergabung melestarikan kebudayaan-kebudayaan lokal. Namun masih banyak juga kok anak-anak muda yang tetap mau bergabung dan tidak meninggalkan kepentingan-kepentingan mereka seperti harus bekerja, harus bersekolah, mengajar pendidikan mereka, mengerjakan tugas juga ya. Tugas. Nah, seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa kesenian ini berjalan dengan melakukan pementasan. Nah, apakah pementasan ini dilakukan secara terbuka untuk umum? Ya. Nah, karena ini dilaksanakan secara terbuka, pastinya ada masyarakat yang datang untuk menonton. Dan selama Anda mengikuti organisasi kesenian ini, apakah Anda melihat beberapa anak muda atau Gen Z yang ikut menonton di lokasi pementasan tersebut? Ya, banyak sekali anak-anak muda yang hadir untuk menonton. Walaupun mereka tidak tergabung dalam organisasi, masih banyak anak-anak muda yang tertarik untuk ikut menonton saat kami sedang melakukan pentas. Selain anak muda juga masih banyak masyarakat lain seperti ada anak-anak, ada remaja, bahkan orang-orang yang sudah berusia ya mungkin 30 atau 40 ke atas masih ikut menonton saat kami melakukan pementasan.
Jadi memang tidak hanya anak muda tetapi juga banyak anak-anak, orang dewasa dan bahkan orang yang sudah lanjut usia ikut serta menonton pementasan ini. Walaupun mereka tidak tergabung secara langsung dalam pementasan, tetapi dengan hadirnya mereka untuk menonton ini pastinya sudah menjadi salah satu cara untuk melestarikan kebudayaan itu sendiri. Nah, Anda sebagai anak muda atau Gen Z, mengapa mau dan ingin melestarikan kebudayaan tradisional itu sendiri? Saya ingin ikut berpartisipasi untuk melestarikan kebudayaan tradisional karena budaya itu kan merupakan identitas dari bangsa yang harus dijaga kelestariannya. Apalagi di era globalisasi ini banyak kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk dan juga mempengaruhi gaya-gaya hidup generasi-generasi muda saat ini. Oleh karena itu, saya merasa memiliki tanggung jawab sebagai generasi muda yang terdidik untuk mengenal, menjaga dan juga memperkenalkan kebudayaan lokal kepada masyarakat sekitar. Karena sebagai warisan leluhur, kebudayaan lokal itu masih memiliki nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kebersamaan yang masih relevan dengan kehidupan kita begitu. Ya, memang kita ini sebagai mahasiswa juga seharusnya menjadi garda terdepan untuk ikut melestarikan kebudayaan tradisional sendiri, karena memang ini adalah suatu identitas bangsa yang memiliki nilai-nilai yang sangat dalam yang harusnya selalu dijaga dan dilestarikan oleh khususnya anak muda, dan seharusnya memang semua masyarakat Indonesia ikut serta dalam melestarikan kebudayaan Indonesia ini sendiri. Apakah menurut Anda di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, kesenian tradisional ini perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman agar tetap diminati masyarakat luas, khususnya anak muda yang diharapkan mampu melestarikan kebudayaan tradisional? Menurut saya sangat-sangat diperlukan untuk mengikuti perkembangan zaman saat ini. Karena saat ini organisasi yang saya ikuti itu juga sudah menerapkan hal tersebut, yaitu kami dengan menggabungkan genre-genre terbaru seperti dangdut, seperti pop dan juga rock untuk mengikuti tren-tren saat ini. Selain itu kami juga menggunakan dan menambahkan lagu-lagu yang saat ini sedang populer untuk menarik perhatian dari masyarakat sekitar. Berarti memang sangat diperlukan ya adaptasi dalam perkembangan zaman ini, sehingga nantinya kesenian-kesenian tradisional ini tidak lenyap seiring perkembangan zaman dengan banyaknya budaya-budaya luar yang masuk. Jadi kita memang perlu untuk menggabungkan dengan beberapa lagu populer atau genre-genre yang digemari oleh masyarakat luas, sehingga nantinya kesenian tradisional ini tetap terjaga eksistensinya seperti itu ya. Nah, selanjutnya apakah Anda ini memiliki harapan untuk kedepannya pada kesenian, organisasi kesenian yang Anda ikuti di Magelang ini? Harapan saya pribadi untuk organisasi kesenian yang saya ikuti, saya berharap kesenian yang saya ikuti ini semuanya semakin maju karena bisa menjadi wadah yang besar bagi anak-anak muda untuk ikut berpartisipasi dalam melestarikan kebudayaan lokal di Magelang. Jadi memang perlu ya adanya organisasi kesenian ini khususnya di Magelang yang Anda ikuti untuk menjadi wadah bagi anak-anak muda khususnya sebagai sarana untuk melestarikan kebudayaan, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, sehingga dapat menjadi bekal untuk masa depan anak-anak muda nantinya ya. Terakhir, apakah ada pesan yang Anda ingin sampaikan kepada mahasiswa atau generasi muda yang masih ragu untuk terlibat dalam pelestarian budaya lokal sendiri, yang seharusnya anak muda ini memang penting untuk terlibat dalam pelestarian budaya lokal sendiri? Pesan saya mungkin jangan menganggap budaya lokal itu sebagai hal-hal yang kuno, karena budaya itu adalah identitas dan juga kekayaan bangsa yang kita miliki dan tentu saja harus dilestarikan. Kita bisa memulai dari mengenal, menghargai dan juga memperkenalkan budaya lokal tersebut kepada masyarakat sekitar. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran yang sangat penting nih untuk melestarikan budaya agar tetap
dikenal dan juga dilestarikan oleh generasi yang akan mendatang. Seperti itu. Jadi memang perlu ya anak muda ini terlibat dalam pelestarian budaya lokal. Mungkin bisa dimulai dengan ikut serta menonton dan nantinya akan tumbuh jiwa berkesenian yang pada akhirnya akan ikut serta tergabung secara langsung dalam organisasi kesenian dan melakukan pementasan itu pastinya akan sangat membantu dalam pelestarian budaya lokal sendiri. Nah, sudah cukup pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih atas informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman serta ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Dan poin penting yang saya ambil di sini adalah kita sebagai anak muda harus ikut berpartisipasi dalam pelestarian budaya lokal sendiri. Walaupun kita adalah anak muda yang aktif dalam dunia perkuliahan, kita juga harus ikut serta dalam melestarikan budaya lokal itu sendiri. Sekali lagi terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan wawancara pada hari ini. Baik teman-teman semuanya, cukup sekian bincang budaya pada hari ini. Saya Zakia pamit undur diri. Sampai jumpa.